Anda kembali menyaksikan Economics dan masih bersama saya Direktur Utama BNI Life Insurance Sadik Akasya. Pak Sadik, di segmen ini kita akan bahas terkait dengan kesiapan di masa new normal. Tadi di segmen sebelumnya kita membicarakan pada saat pandemi. Di new normal ini tadi Anda sudah menyinggung terkait dengan produk-produk yang bisa lebih murah. Bisa dijelaskan Pak strateginya produk yang lebih murah untuk di masa new normal ini seperti apa? Mulai dari untuk individu, kemudian employee benefit, dan syariah. Jadi produk yang lebih murah, sebagai contoh sekarang kami punya produk yang namanya Digi Mikro. Itu dengan hanya membayar 54.000 untuk setahun, itu bisa mengcover sampai dengan 90 juta. Dan tentunya produk-produk yang kami jual, sebagian besar itu adalah mengcover untuk resiko uh, daripada COVID-19. Ya. Dan ada juga produk-produk yang sekarang mengcover untuk berbagai kepentingan antara lain dari produk multilink ya untuk proteksi. Nah itu mungkin Mas Pangeran yang kita sekarang akan lakukan dengan harga yang lebih murah, kemudian mereka juga tetap bisa membeli secara digital ya, baik melalui web kami juga kita bisa lakukan di situ. Oke, saya tertarik dengan produk COVID-19 ini tentunya produk yang baru diluncurkan gitu ya. Pak Sadik bisa dijelaskan Pak, apa saja mungkin manfaatnya dari produk COVID-19 ini? Jadi kalau produk COVID-19 sebetulnya ini produk-produk bukan baru bagi kami, tapi kami itu mengcover seluruh penyakit antara lain adalah COVID-19. Jadi untuk produk-produk individual sebagian besar kami seperti itu. Yang bila terjadi resiko, mohon maaf, kematian karena COVID-19 itu kita cover. Ya, ada juga produk-produk yang kita perluas untuk employee benefit. Jadi sesuai dengan kesepakatan ataupun untuk employee benefit itu kesehatan. Jadi di awal polisnya seperti apa, kita juga bisa perluas untuk yang namanya cover untuk COVID-19. Oke, jadi di cover jika memang terbukti positif COVID-19 gitu ya Pak ya? Ya, resiko meninggal ya kita cover juga. Oke, terkait dengan tadi Anda menyinggung terkait dengan digital, apakah artinya ini masyarakat yang ingin membeli produk-produk tersebut tidak harus bertemu dengan para agen sehingga hanya lewat digital saja atau ada yang lain? Karena kan ketakutannya juga kalau kita lihat dari profil pemegang polis ini kan juga tentunya akan sangat lebih detail gitu ya jika kita bisa bertemu langsung dengan calon nasabah tersebut. Oke, nah justru itu Mas Pangeran tadi saya sampaikan bahwa untuk penjualan yang sifatnya Digi Mikro tadi kita sudah jual via web. Jadi mungkin kalau kita mengisi itu tidak sampai dengan 5 menit itu polis sudah terbit secara elektronik juga. Nah, kita dorong untuk penjualan melalui digital. Kemudian untuk yang klaim juga kita lakukan dengan cara kami punya BNI Life Mobile yang bisa memberikan layanan untuk klaim dengan cara mengupload ya dokumen-dokumen terhadap aplikasi tersebut. Dan H+1 itu kita bisa bayarkan. Nah, untuk bisnis proses yang lain yang kita lakukan sekarang di terutama bisnis bank assurance. Tadi saya kemukakan bahwa kita merubah bisnis proses yang biasanya face to face, sekarang bagaimana caranya kami mendapatkan data tersebut, data dari perbankan tersebut untuk kita optimalkan dengan cara memberikan informasi secara digital. Baik itu melalui telepon ataupun melalui Zoom seperti ini ataupun melalui sarana elektronik lainnya ya berupa sosial media. Jadi itu Mas, beberapa tentunya dalam kondisi yang menghadapi non normal, kami pun harus berubah dengan cepat ya untuk menyesuaikan dengan cara membuat sistem dan melakukan digitalisasi daripada bisnis. Oke, Anda menyinggung klaim tadi, apakah klaim juga meroket di tengah pandemi kemarin Pak? Karena tentunya banyak risiko yang mungkin sudah ditanggung dalam produk BNI. Kalau boleh diceritakan sepanjang mungkin sejak Maret kali Pak ya, Maret hingga Mei gitu atau awal Juni, tren kenaikan dari klaim di BNI Life seperti apa Pak? Tren kenaikan tentunya ada kenaikan, tapi belum melonjak signifikan ya. Kita lihat apakah ini karena semakin menjaga kesehatan, bisa juga nih Mas Pangeran. Orang-orang menjaga kesehatan jadi nggak terlalu banyak klaim yang melonjak. Tapi di sisi lain dengan pandemi ini tentunya terhadap klaimnya sendiri. Oke, belum terlalu melonjak artinya masih single digit Pak ya dibandingkan dengan sebelum masa pandemi.
Iya, iya. Oke, baik. Kita ke digital kembali. Tadi Bapak juga mengatakan bahwa akan bermain di digitalisasi gitu. Apakah artinya ini juga akan bagaimana para agen ini akhirnya? Apakah mereka tetap bisa seperti bekerja seperti sebelumnya atau sudah ada protokol yang sudah disiapkan dari BNI Live untuk para agen ini bisa kembali bergerilya untuk berjualan? Kami melakukan upaya-upaya untuk sekarang merubah bisnis proses dari yang reguler dengan cara digitalisasi. Bagaimana caranya? Agen-agen penjual itu kita sekarang fasilitasi ya untuk berkomunikasi dahulu secara elektronik dengan para calon nasabahnya. Kemudian dia bisa memberikan flyer-flyer, memberikan informasi via sosial media ataupun elektronik. Kemudian mereka pelajari dan apabila ada ketertarikan mereka bisa mengisi form itu yang sudah kita siapkan juga. Nah, pada saat selesai diisi form oleh nasabah, tentunya harus secara detail. Kemudian mereka bisa mengirimkan melalui jasa pengiriman ataupun courier service kepada lokasi yang dituju. Jadi kita mengurangi untuk pertemuan fisik secara langsung antara calon pemegang polis dengan para pemasar. Selain daripada itu, untuk next-nya, memang kami ini dari 2019 itu sudah merencanakan merubah bisnis proses yang manual menjadi ke digital. Berharap tahun 2020 ini, sebelum masa COVID pun, Mas Pangeran, kami sudah merencanakan itu. Dan kebetulan sekarang ada pandemi, jadi kami akan dorong lebih cepat lagi untuk beralih ke produk-produk dengan penjualan sistem digital. Oke, baik Pak Syadik. Nanti saya akan kembali lagi. Usai jeda tetaplah bersama kami. Economics akan kembali usai jeda. Yang saya sampaikan adalah selalu salam sehat. Kita harus menjaga kesehatan. Yang kedua, tetap semangat.